Gimana rasanya nganggur, Pak? Bisa bangun siang, bisa mancing sepuasnya. Cuma satu yang kurang. Apa tuh? Gendong cucu. Kalian kan baru 2 tahun pacaran. Emang udah yakin? Semakin cepat kami menikah, semakin banyak waktu yang bisa saya habiskan bareng Natali. Sweet, sweet, tak. Semuanya udah siap ya? Gimana mas? Bagus? Waduh, mata anaknya nyatu di tengah, Bu. Biji matanya ngumpul kayak reuni akbar. Gimana Nario, aman? Ciamik, Mbak. Capi-capi gemes, persis aku. Manda, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Iya om. Jadi tiba-tiba aku harus ngurusin anak orang. Apa aku harus ngurusin bapaknya sekalian? Han, kau ini kenapa lagi? Wah, anak. Hah? Dengan siapa? Anak dari gua. Kamu ini mau pindah kerja ke Singapura? Jadi gini Tante, Kalau kamu mau nikah dengan Natali, kamu harus stay di Jakarta. Kamu cerita sama papa ya? gimana cara aku ngomong sama Papa? Aku tuh nolak nerusin toko karena mau ke Singapura. Terus sekarang aku harus bilang sama dia ke Singapura nggak jadi gitu. Kamu yakin mau nikah sama Erwin? Mama nih sebenarnya ngerestuin apa enggak sih? Sepi banget. Tante nggak punya anak. Aku rasa kalau kamu mau, kamu bisa jadi ibu yang baik. Kamu itu ikut mojokin aku. Bikin seolah aku yang paling jahat kok. Yuk, aku sayang sama kamu, tapi aku juga pengen punya anak. Lu tuh kayak malu banget ya punya keluarga kayak kita. Sorry banget ya, Win ya, kalau kita udah nodain hidup lu yang sempurna itu. Erwin, kalau kamu pergi pernikahan ini batal. Selamat ya kok aku. Bukan saya, Pak. Ini mereka, Erwin sama Natali. Tapi kalau mau nikah lagi, nggak apa-apa loh. Siapa tahu ada yang cocok. Enggak lah. Kandidatnya ada. Kalau dari segi gue sebagai seorang sutradara sih juga secara idealisme pengen seandainya orang nonton yang pertama dan pengen nonton yang kedua pengen nunjukin ada kemajuan apa sih dari sisi sebagai filmmakernya ya. Kira-kira nonton yang pertama sama nonton yang kedua kerasa nggak sih progresnya 6 tahun berproses gitu. Semoga sih ada sesuatu yang terasa apakah lebih matang atau lebih baik eksekusinya. Harapannya sih ke situ. Kalau misalnya 6 tahun sama-sama aja berarti harus evaluasi ya. Harus introspeksi kok nggak ada kemajuannya gitu. Tapi di luar itu mau cerita soal message utama kita di film ini adalah bahwa orang tua tidak selalu tahu yang terbaik buat anak-anaknya gitu sih. Sebagai pengingat buat aku sendiri, anakku yang besar udah SMP, udah remaja gitu ya. Kita tidak selalu bisa menerapkan pengalaman dan pemahaman kita kepada mereka, itu aja sih. Pastinya udah siap-siap lah kalau nanti misalnya orang nonton bagusan yang pertama itu udah resiko dari semua sequel ya aku rasa ya. Jadi kita juga udah ready untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya ntar dibilang kayaknya bagusan yang Cek Toko Sebelah 1 daripada Cek Toko Sebelah 2, ya itu bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Jadi ya beban pasti ada, tapi ya coba untuk kita kerjakan dan eksekusi sebaik mungkin. Semoga ketika teman-teman nonton nggak kecewa. Kalau ketika menulis sih bukan cemas bagaimana reaksi penonton. Kalau di tahap penulisan tuh masih kecemasannya tuh apakah cerita ini bisa jadi sesuai yang kita harapkan gitu. Karena kadang-kadang kita bergelut dengan banyak hal di fase penulisan skenario gitu. Kita tahu message-nya apa tapi nggak nemu cara nyampeinnya, atau kita udah nemu cara nyampeinnya tapi kita merasa kok alurnya lambat, atau sebaliknya kok kita kayak buru-buru. Jadi di titik itu sih kalau di penulisan belum mikirin reaksi orang sih. Nanti ketika kita mulai masuk di produksi mungkin mulai mikir kalau kita bikin eksekusinya gini kira-kira orang bakal gimana gitu. Sebenarnya pengalamannya malah kayak reunian bareng gitu ya. Ketemu sama teman-teman lama lagi gitu, terus bekerja bareng. Jadi itu sih yang menyenangkan selama syuting gitu. Bedanya dulu belum ada shortlist ya? Iya bener-bener. Semua tuh
udah apa ya, semuanya tuh udah rapi banget, terorganize gitu, masalah shortlist, pengadeganan dan lain-lain semakin proper untuk masalah directing, detail juga gitu. Jadi karena persiapannya sangat matang dan siap semuanya gitu, pada saat syuting tuh enak aja gitu, seneng banget gitu. Sebenarnya kalau dibilang yakin sih, setiap kali melakukan sesuatu pasti nggak pernah 100% yakin, pasti ada ketakutan, ada keraguan. Cuman kan motivasinya ketika memutuskan untuk membuat sequel ini, akhirnya membuat sequel ini adalah ketika akhir tahun lalu kita mikir gimana caranya tahun depan, which is tahun ini, gimana caranya kita bisa meramaikan kembali bioskop gitu. Karena akhir tahun lalu masih sepi ketika itu gitu. Jadi aku mikirnya ngobrol sama Pak Produser Chan Parwes, sepertinya kita harus mengeluarkan sesuatu yang mungkin orang udah tunggu-tunggu gitu, yang which is adalah Cek Toko Sebelah 2 yang tadinya selalu merasa nggak usah lah bikin Cek Toko Sebelah 2, bikin cerita baru aja. Tapi mungkin karena desperate situation needs desperate solution waktu itu mikirnya, tapi ternyata belum bulan Desember juga bioskop udah rame lagi, puji Tuhan sih. Tapi kita udah terlanjur develop, jadi ya kita kerjakan anyway Cek Toko Sebelah 2 aja. Wah, banyak disukanya sih gitu karena kerjanya, karena ya tadi yang gue udah bilang persiapannya sangat matang, jadi cepet gitu semuanya udah dilatih dengan baik. Jadi pada saat semuanya set, terus pemain masuk, take-nya juga lancar gitu. Jadi nggak sangat efisiensi lah gitu untuk masalah waktu gitu. Terus kalau misalnya gue suka juga karena Eres udah berproses cukup panjang juga, dia sangat detail gitu untuk masalah pengadeganan dan dialog. Kalau nggak sukanya nggak sukanya mungkin 6 tahun baru dipanggil baru berapa kali lah. Buset, masih kurang sering ya, masih kurang sering ya. Nggak ada puasnya memang ya. Orang udah pada ngomongin sama Ernest harus ada Dionnya, masih kurang sering. Iya, Dion sih, Dion ini satu dari segelintir aktor yang sesungguhnya nggak banyak, sama sekali tidak banyak aktor yang dari kerja bareng akhirnya beneran kayak berteman lah di dunia nyata di luar pekerjaan ya. Itu buat gue sesuatu yang langka banget gitu. Jadi karena memang gue tuh anak rumahan banget, jarang keluar rumah, jadi jarang hangout, jarang datang ke social gathering atau punya circle kayak gimana, jarang gitu. Jadi berteman juga sama orang nggak terlalu banyak temen gitu. Dion salah satunya yang langka juga gitu dari teman kerja. In real life akhirnya kita bisa ketemu, main di luar dari urusan kerjaan gitu. Jadi ya seneng sih bisa satu project lagi sama Dion, kayak anggapnya udah kerja sama temen lah gitu. Pasti pertimbangan utama adalah kecocokan terhadap karakter yang dibutuhkan oleh skenario, udah pasti sih. Aku pribadi sih nggak percaya kalau jumlah followers itu pengaruh ya, karena ya nggak ngaruh lah untuk kesuksesan filmnya menurut gue. Yang terpenting adalah cast-nya bisa nggak compatible sama karakternya, cocok nggak dia memerankan karakter ini, bagus nggak dia memerankan karakternya gitu. Karena kalau soal seberapa nama besar dan lain sebagainya, kita udah lihat banyak lah yang top followers jutaan film yang nggak laku, sebaliknya followers dikit film yang laku juga banyak. Jadi itu udah nggak bisa jadi patokan menurutku. Jadi yang paling penting adalah kecocokan antara si aktor sama si karakternya, itu sih. Kalau pertimbangan pasti dari cerita itu udah pasti kita baca dulu gitu ya, dari sinopsisnya, terus juga karakternya juga gitu. Habis itu baru berlanjut siapa nih tim produksinya, siapa direkturnya, pokoknya siapa yang mendukung director ini gitu. Sampai akhirnya memang lihat juga dari cast lainnya yang nanti akan bermain dengan lawan siapa gitu. Itu juga mempengaruhi untuk memilih project itu diambil atau enggak. Budget enggak berarti? Budget mah ya. Budget dia nggak butuh, nol juga oke kok ya.
Momen yang memorable salah satunya ada adegan dramanya Yohan sama Ayu ya. Itu gue inget banget ketika scene itu kita lagi syuting tuh sampai gue tuh di monitor tuh sampai karena sunyi banget kan ya. Jadi scene-nya scene drama, semuanya silent gitu. Gue tuh sampai bisa denger degup jantung gue sendiri saking deg-degannya nontonin scene itu gitu. Itu scene yang salah satu scene yang kayaknya cukup powerful di film ini. Semoga nanti teman-teman juga suka sama scene-nya. Sayangnya belum bisa di-spoiler. Yang memorable ya ini sih, Yohan bareng sama geng Capsa itu selalu kocak kan mereka gitu. Jadi ya kalau pas lagi take tuh nahan ketawa itu selalu menyulitkan. Kayak gitu. games tahan tawa ya? Iya, emang aduh kocak banget mereka bertiga. Syutingnya di Jakarta dan Bali, kita rencanakan untuk 18 hari tapi sempat berkurang karena Dion COVID, jadi schedule-nya harus kita acak-acak dikit. Di Jakarta dan di beberapa lokasi di Bali, aku nggak bisa sebutin di mana, tapi pokoknya beberapa lokasi di Pulau Bali. Kita syuting di Jakarta dulu sampai selesai, habis itu kita pindah ke Bali, kita rap party di Bali. Itu pertama kali ada rap party. Yang benar-benar mumpung di pantai gitu kan, ada DJ, karaoke, wah seru banget lah, menyenangkan sekali. Syutingnya di rapnya di Agustus kemarin, baru aja Agustus 2022 kita rapnya. Ya kalau teman-teman pengen nonton drama komedi keluarga yang hangat, lucu, menyenangkan, dan harapan aku sih bisa setelah selesai nonton bisa meninggalkan kesan atau aftertaste yang bikin seneng gitu ya. Pengennya sih kayak gitu. Semoga bisa, walaupun secara cast sedikit berbeda, secara cerita sangat berbeda dari Cek Toko Sebelah yang pertama, tapi kami sih pengennya ketika teman-teman nonton aftertaste-nya itu mirip-mirip lah sama yang pertama. Rasa seperti itu yang pengen kita hadirkan di bioskop. Jadi obat kangen untuk para penonton yang sudah menonton yang pertama. Yeah. Nah, ini saatnya nih. Ditunggu-tunggu 22 Desember di bioskop.